Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu dimanapun berada, saya Igusti Ayu Kartika Natalia SPD MPD, calon guru penggerak Denpasar Bali, bertugas di SMP Negeri 12 Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.3, yaitu tentang coaching. Adapun definisi dari coaching sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coacher. Adapun 3 makna dari coaching, yaitu yang pertama adalah kemitraan. Hubungan coach dan coachee adalah hubungan kemitraan yang setara. Untuk membantu coachee mencapai tujuannya, seorang coach mendukung secara maksimal tanpa memperlihatkan otoritas yang lebih tinggi dari coachee. Yang kedua yaitu memberdayakan. Proses inilah yang membedakan coaching dengan proses lainnya. Dalam hal memberdayakan ini, dengan sesi coaching yang ditekankan pada bertanya reflektif dan mendalam, seorang coach menginspirasi coachee untuk menemukan jawaban-jawaban sendiri atas permasalahannya. Yang ketiga yaitu optimalisasi. Selain menemukan jawaban sendiri, seorang coach akan berupaya memastikan jawaban yang didapat oleh coachee diterapkan dalam aksi nyata sebagai potensi coachee sehingga mampu berkembang. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip dari coaching. Yang pertama yaitu berkembang melalui tantangan dan fleksibilitas. Yang kedua, menciptakan strategi dan rencana tindakan bersama. Selanjutnya yang ketiga yaitu percaya pada potensi siswa untuk mencapai kesuksesan. Berikutnya, sentuhlah hati siswa dengan kepedulian dan ketulusan. Berikutnya, bertumbuh bersama. Antara coach dan coachee akan bertumbuh bersama. Prinsip yang selanjutnya yaitu ajukan pertanyaan yang memberdayakan sehingga memunculkan insight. Prinsip selanjutnya yaitu membangkitkan rasa memiliki dan komitmen terhadap tujuan. Dan yang terakhir yaitu mengapresiasi usaha dan kemajuan serta memberi umpan balik. Adapun keterampilan dasar dari coaching. Yang pertama yaitu keterampilan membangun dasar proses coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik. Hubungan baik di sini yaitu hubungan baik antara coach dan coachee. Selanjutnya yang ketiga adalah keterampilan berkomunikasi. Dan yang keempat adalah keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Baik Bapak Ibu dimanapun berada, kali ini kita akan membahas mengenai apa sih perbedaan antara coaching, counseling, dan mentoring. Coaching merupakan kegiatan untuk mendorong coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan dari seorang coach. Selanjutnya, mentoring
itu merupakan sebuah proses di mana seorang teman, coach, guru, pelindung, atau pembimbing yang bijak dan penolong menggunakan pengalamannya untuk membantu seseorang, dalam hal ini yaitu coachnya, dalam mengatasi kesulitan dan mencegah mara bahaya. Yang terakhir, apa itu konseling? Konseling adalah hubungan bantuan antara konselor atau klien yang difokuskan pada pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kita lanjutkan pembahasannya, yaitu adapun 4 aspek berkomunikasi yang perlu kita pahami dan kita latih dalam mendukung praktek coaching. Yang pertama yaitu komunikasi asertif, yang kedua pendengar aktif, yang ketiga bertanya efektif, dan yang terakhir memberikan umpan balik. Apa itu komunikasi asertif? Komunikasi asertif adalah cara bicara yang ditandai dengan ketegasan, namun tetap menghargai lawan bicara. Dalam usaha membangun keselarasan berkomunikasi, coach juga perlu belajar menyamakan posisi diri pada saat coaching berlangsung. Beberapa tips singkat yang dapat seorang coach lakukan yaitu yang pertama dengan menyamakan kata kunci. Memperhatikan kata kunci dalam pembicaraan, memberikan kesan penerimaan hubungan coach dan coachee. Disinilah awal keberhasilan coaching, sebab coach dan coachee mampu menyesuaikan diri dan membangun relasi. Kata-kata kunci biasanya kata-kata yang diulang-ulang atau ditekankan oleh coachee, dan ini biasanya terkait dengan nilai kehidupan. Coach dapat menggunakan kata-kata kunci ini untuk membimbing coachee untuk mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu menyamakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh memainkan peran penting dalam berkomunikasi. Kenapa demikian? Karena hal ini dalam menentukan bagaimana rekan bicara kita akan menanggapi dan berhubungan selanjutnya dengan kita. Bahasa tubuh di sini meliputi mimik wajah, suara, postur tubuh, ataupun gerakan tubuh lainnya. Yang ketiga yaitu menyelaraskan emosi. Setelah kata dan bahasa tubuh yang kita selaraskan, emosi pun perlu kita usahakan untuk diselaraskan. Terutama ketika coachee mengucapkan hal-hal yang emosional. Hal ini akan membantu coachee merasa coachnya ada pada pihaknya dan mengerti perasaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri komunikasi asertif adalah terbuka dan jujur terhadap pendapat diri dan orang lain, mendengarkan pendapat orang lain dan dapat memahaminya, menyatakan pendapat pribadi tanpa mengorbankan perasaan orang lain, mencari solusi bersama, dan mengambil sebuah keputusan, menghargai diri sendiri dan orang lain, mengatasi konflik, menyatakan perasaan pribadi, jujur, tapi hati-hati serta mempertahankan hak diri. Yang kedua yaitu pendengar aktif. Adapun 5 teknik mendengarkan secara aktif. Yang pertama yaitu memberikan perhatian penuh pada lawan bicara kita dalam menyampaikan pesan. Pesan yang disampaikan bisa terkomunikasikan secara verbal maupun non-verbal. Karenanya, sebagai coach, kita perlu fokus
dan komitmen diri pada awal sesi. Yang kedua yaitu tunjukkan bahwa kita mendengarkan. Bahasa tubuh dan respon kita dapat secara efektif menyampaikan pesan kepada lawan bicara kita bahwa kita memperhatikan setiap pesan yang disampaikan. Yang berikutnya yaitu parafrase. Parafrase di sini digunakan ketika kita hendak menegaskan kembali makna pesan yang disampaikan dengan menggunakan kalimat kita sendiri. Berikutnya yaitu menanggapi perasaan dengan tepat. Nada positif dan berikan afirmasi kepada apa yang disampaikan oleh rekan bicara kita. Fokus kepada masalah atau topik yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu bertanya. Pendengar aktif akan mengajukan pertanyaan untuk mendorong lawan bicaranya menguraikan lebih lagi keyakinan atau perasaannya. Pada saat inilah diperlukan keterampilan bertanya sehingga mampu menggali lebih dalam potensi yang dimiliki oleh rekan bicara kita. Yang ketiga yaitu bertanya efektif. Bertanya. Pada kegiatan coaching, bertanya ini merupakan kemampuan, bukan sekedar jawaban singkat yang diharapkan, namun pertanyaan yang diberikan dapat menstimulasi pemikiran coaching, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terfikirkan sebelumnya. Bisa juga mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan potensi dirinya. Yang keempat yaitu dengan memberikan umpan balik yang positif. Dalam coaching, bertujuan untuk membangun potensi yang ada pada coach dan menginspirasi mereka untuk terus berkarya. Coach memaknai umpan balik yang disampaikan sebagai refleksi dan pengembangan diri. Secara khusus diberikan pada coach ketika dalam proses coaching ada hal-hal yang tidak terduga muncul atau hasil dari coaching ini berbeda dari yang coach pikirkan. Dorongan positif diperlukan agar coach meneruskan hasil coaching ini sampai pada tahap rencana aksi. Adapun bentuk-bentuk umpan balik dapat disampaikan dalam beberapa cara dengan aspek-aspek berikut ini. Yang pertama yaitu langsung diberikan pada saat berkomunikasi. Yang kedua, spesifik, fokus pada apa yang dikatakan. Yang ketiga, faktor emosi. Mengikutsertakan emosi yang dilibatkan. Dan yang berikutnya yaitu apresiasi, menyertakan motivasi positif. Adapun model yang bisa dilakukan dalam kegiatan coaching ini yaitu dengan model TIRTA. TIRTA merupakan akronim dari T itu tujuan, I itu identifikasi, R itu rencana aksi, dan T itu merupakan tanggung jawab. Dari segi bahasa, Tirta itu berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Dalam tujuan umum, beberapa hal yang dapat coach rancang dan yang dapat ditanyakan kepada coach dalam kegiatan tujuan ini. Mungkin yang pertama yang bisa dilakukan coach yaitu pada tahap tujuan. Apa rencana pertemuan ini? Apa tujuan pertemuan ini? Apa definisi tujuan akhir yang diketahui? Dan apakah ukuran keberhasilan pertemuan ini?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang bisa digali pada kegiatan tujuan. Bagaimana pada kegiatan identifikasi? Apa yang bisa coach tanyakan kepada coachingnya? Pada kegiatan identifikasi, beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan yaitu, apa kekuatan kamu dalam mencapai tujuan? Peluang atau kemungkinan apa yang bisa kamu ambil? Apa hambatan dan gangguan yang dapat menghalangi kamu dalam meraih tujuan? Dan yang berikutnya yaitu pada rencana aksi. Kira-kira pertanyaan apa yang bisa disampaikan? Pada rencana aksi, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan? Adakah prioritas? Apa strategi untuk itu? Bagaimana jangka waktunya? Apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang kamu lakukan? Bagaimana cara kamu mengantisipasi gangguan? Dan yang terakhir, tanggung jawab. Kira-kira pada tanggung jawab ini apa yang bisa digali dari coach kepada coaching? Misalnya, apa komitmen kamu terhadap rencana aksi yang kamu lakukan? Siapa saja yang akan kamu libatkan? Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Bapak Ibu dimanapun berada, kita akan masuk pada pembahasan koneksi antar materi modul 2.3. Apakah ada keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya? Kita akan bahas pada modul 1.1 terlebih dahulu, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di mana pada filosofi Ki Hajar Dewantara, di sana ditekankan bahwa menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak, di mana peran seorang coach dalam hal ini pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi yang dimiliki seorang coachee dalam hal ini yaitu siswanya. Murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dalam dirinya. Bagaimana keterkaitan dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak? Seorang pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Nilai-nilai diri seperti menghargai orang lain, keberagaman, berkomunikasi dengan baik harus dimiliki seorang guru. Peran ini dimaksimalkan dengan menjadi seorang coach untuk dapat melakukan proses coaching kepada coachee dengan nilai-nilai yang baik. Keterkaitan dengan modul 1.3 yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana kegiatan coaching ini dapat dilakukan untuk mengidentifikasi harapan dan kendala murid dalam proses pembelajaran. Coaching juga dapat mengoptimalkan potensi setiap murid untuk memecahkan permasalahan, termasuk permasalahan dalam proses pembelajaran. Keterkaitan modul 2.3 ini dengan modul 1.4, yaitu budaya positif di sekolah. Proses coaching menjadi cara untuk menumbuhkan kemampuan berkomunikasi warga sekolah untuk saling percaya, saling membantu, saling berdiskusi satu sama lain untuk membahas suatu permasalahan. Dengan mengoptimalkan potensi setiap individu, maka akan muncul budaya positif seperti keterbukaan, budaya saling mendengarkan, budaya berkolaborasi dalam memecahkan masalah. Bagaimana koneksi antar materi modul 2.3 ini dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi? Pada pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar setiap individu.
Proses pembelajaran berdiferensiasi didasarkan pada aspek kesiapan belajar siswa, minat belajar siswa, dan profil belajar siswa. Dalam hal ini yaitu gaya belajar siswa, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Proses coaching menjadi salah satu cara untuk dimiliki oleh murid dalam proses pembelajaran. Potensi guru sebagai coach sangat penting untuk mengarahkan murid dalam pemecahan suatu permasalahan. Jadi peran coach dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai penuntun murid untuk mampu mengenal dan mengidentifikasi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Kaitannya dengan modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional, yaitu pembelajaran sosial emosional atau PSE bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati pada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterkaitan coaching dengan PSE sangat erat. Karena apa? Karena dalam proses coaching dibutuhkan kompetensi sosial emosional yang baik oleh coach maupun coachee. Coaching memfokuskan pada kedekatan emosi, pencapaian tujuan positif, proses dialog yang penuh dengan empati, dan keterampilan untuk membangun hubungan baik antara coach dengan coachee. Adapun refleksi modul 2 ini yaitu yang dapat saya tarik kesimpulan yang pertama, setiap murid memiliki potensi dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Siswa itu unik. Siswa itu memiliki karakter yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga setiap guru harus mampu memenuhi kebutuhan belajar tersebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah wujud nyata pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, refleksi yang kedua yaitu dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, murid tidak hanya mampu mencapai kompetensi yang diharapkan, tetapi juga mampu memiliki kompetensi sosial emosional mulai dari kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, resiliensi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab agar mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya sehingga tercapai well-being seorang murid. Refleksi yang ketiga yaitu untuk dapat mengenali, memetakan murid berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, profil gaya belajar siswa, maka kemampuan berkomunikasi asertif dan menjadi pendengar yang aktif sangat diperlukan agar terjadi proses interaksi positif antara guru dan murid. Proses ini dapat dilakukan dengan praktek coaching, sehingga guru mampu mengoptimalkan potensi murid agar dapat memecahkan permasalahannya sendiri. Adapun rancangan tindakan aksi nyata yang telah saya lakukan dimulai dari latar belakang. Latar belakang yaitu beberapa guru terlihat memiliki masalah dalam pembelajaran secara daring ini. Tujuan kegiatan coaching ini yaitu membantu guru lain yang mengalami musibah itu dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Tolak ukur dari rancangan tindakan aksi nyata ini yaitu masalah guru tersebut bisa teratasi. Dan adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan ya, yang pertama berkoordinasi dengan rekan guru di sekolah. Yang kedua, membuka diskusi dengan obrolan ringan tentang pembelajaran di kelas secara daring. Yang berikutnya yaitu membuka sesi curhat dan diskusi antar personal. Yang keempat, barulah dilakukan kegiatan coaching. Dan yang terakhir adalah dukungan yang dibutuhkan, yaitu
adanya keterbukaan dari rekan guru. Bapak Ibu guru, calon guru penggerak dimanapun berada, demikianlah pemaparan saya terkait koneksi antar materi modul 2.3 coaching ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Salam sehat, salam guru penggerak, merdeka belajar. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.